Oke. Oke, kita langsung mulai aja ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, semoga, teman-teman sehat semuanya ya. Oke, jadi malam ini kita mungkin bakal bahas, banyak ya soal-soal tentang sifat-sifat gas dan gaya antar molekul, sifat cairan dan struktur padatan. Jadi, ini 2 materi yang, saya rangkap jadi satu. Karena kemarin, sama Kak Ridwan udah ini ya tentang senyawa kompleks. Oke, sekarang jadi saya mau lanjutin untuk yang materi selanjutnya. Oke, nanti kalau misal di tengah, saya jelasin ada yang mau tanya duluan, nggak apa-apa ya langsung, open mic aja nanti. Ini pertama-tama kita bakal bahas dulu tentang sifat-sifat gas ya. Mungkin di kuliah juga udah ya, tapi ini, kita bakal fokusnya ke latihan-latihan soal aja. Oke, jadi di sini ada soal, diketahui suatu gas dia menempati wadah dengan volumenya, kayak kita tulis dulu, dia volumenya adalah 6,3 liter dengan tekanannya adalah 1 atm. Dan suhunya dia diketahui 62,36. Oh, sebentar, pennya kok ada error ya. Oke. Oke, saya ulangi ya. Jadi di sini ada soal tentang, suatu gas dia menempati wadah dengan volumenya adalah 6,3 liter pada tekanannya diketahui 1 atm dengan suhunya adalah 62,36 derajat Celcius. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan jenis gas tersebut kalau diketahui masanya sekian gitu. Nah, karena di sini kita disuruh untuk menentukan jenis gas, berarti di sini ada kaitan dengan, salah satu propertiesnya yaitu sorry bukan properties, salah satu, apa namanya, simbolnya yaitu adalah MR-nya ya, identitas dari satu itu ada dia memiliki MR tertentu kan. Nah, oke, jadi karena di sini dia menyuruh kita untuk menentukan MR, berarti langkah pertama yang harus kita jalani adalah dengan menentukan N-nya dulu, gitu. Oke, di sini T-nya jangan lupa diubah dulu, menjadi Kelvin ya, tambah 273. Dia T-nya yaitu 335,36. Nah, kita langsung aja kita masukkan PV sama dengan RT ya rumusnya, karena di sini asumsinya adalah, gas ideal. Oke, kita langsung aja masukkan. P-nya di sini diketahui adalah 1 atm, volumenya adalah 6,3. Nah, R-nya yang dipakai kan ada 2 ya, yang 8,314 dan 0,082. Nah, di sini kita harus lihat dulu satuannya. Satuannya adalah, liter ya volumenya, dan juga tekanannya adalah atmosfer. Nah, jadi kita pakai yang R-nya adalah 0,082 gitu. Dengan T-nya 335,56. Dan diperolehlah, nanti kalian coba cross check sendiri ya, hitungannya, 0,229 mol. Nah, karena molnya udah ditemukan, maka dari mol ini kita bisa cari MR. MR rumusnya adalah massa dibagi molnya. Massanya diketahui yaitu 10,08 gram dibagi dengan N-nya 0,229 mol. Di sini ditemukan 44 gram per mol. Nah, karena di sini udah ada opsinya ya, jadi ada opsinya CO2, ECO, SO2, dan N2, ya udah kita masing-masing ini, tentukan aja MR-nya. Di sini yang 44 itu adalah MR dari CO2, 44 koma sekian lah ya. Nah, berarti di sini bisa disimpulkan bahwasanya jenis gas, yang menempati wadah tersebut adalah gas CO2, kayak gitu. Oke, sampai sini masih bisa dimengerti ya? Oke. Bisa, Kak. Oke.
Oke, lanjut untuk yang kedua, ini ada soal gas dalam airbag diperoleh dari reaksi oksidasi grafit. Grafit oleh padatan strontium nitrat. Strontium nitrat ini rumus molekulnya adalah SrNO3 dua kali, di mana Sr-nya ini bilangan oksidasinya adalah 2+, dengan NO3 adalah -1. Nah, pada reaksi tersebut dihasilkan gas N2CO2 dan padatan strontium oksida. Strontium oksida ini memiliki rumus molekulnya SRO. Nah, kemudian kita diminta menentukan jumlah grafit atau berarti masanya. Masanya yang diperlukan untuk menghasilkan gas sebanyak 50 liter pada 1,3 atmosfer dan 25 derajat Celcius. Reaksi diasumsikan berlangsung sempurna dan gas yang dihasilkan bersifat ideal. Lagi-lagi di sini kita masih menggunakan gas ideal. Jadi kita masih menggunakan rumus PVNRT. Oke, kita langsung saja untuk yang soal A. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan-perhitungan, kita harus tahu dulu ya reaksi kimianya, reaksi kimia yang setelahnya seperti apa. Jadi di sini kata kuncinya adalah oksidasi grafit atau C atau karbon ya. Jadi di sini pasti ada terjadi reaksi oksidasi dan reduksi atau reaksi redoks. Nah, oke kita tuliskan C di sini direaksikan dengan strontium nitrat atau SrNO3 2 menghasilkan gas N2 ditambah dengan CO2 ditambah SRO. Nah, di sini kita harus tentukan persamaan reaksi yang setaranya. Nah, astagfirullah. Oke, kita harus tentukan persamaan reaksi yang setara. Di sini kita harus tentukan dulu spesi mana yang terlibat oksidasi dan spesi mana yang terlibat reduksi. Bisa dilihat C di sini. Ntar saya ganti warna dulu. Duh, ini kok. Bentar ya. Oke. Duh, nggak mau ganti warna dia. Ya udahlah ya. Jadi di sini C ini bilangan oksidasinya adalah 0. Kemudian C di sini, teman-teman perhatikan di sini bilangan oksidasinya +4 ya. Nah, berarti di sini ada terjadi reaksi oksidasi yang melibatkan 4 elektron. Sedangkan untuk N2 di sini dia bilangan oksidasinya 0. Sedangkan di sini untuk NO3 minus di sini bilangan oksidasinya O itu adalah -2 ya, -2 dikali 3 -6, berarti di sini adalah +5. Jadi N di sini bilangan oksidasinya +5, maka yang mengalami reaksi reduksi adalah spesi nitrogen. Nah, perlu teman-teman perhatikan di sini dia ada 2 ya di sini. Nah, berarti harus dikali. Jadi +5 dikali 2 jadinya adalah +10. +10 jadi dari +10 ke 0 butuh 10 elektron. Nah, berarti yang reaksi reaksi oksidasi di sini harus dikalikan 5 kan ya? Gitu. Ya udah berarti kita tinggal sesuaikan aja untuk reaksi setaranya 5C ditambah ini dikali 1 berarti ini tetap ya SrNO3 2 menjadi N2 ditambah 5 CO2 ditambah SRO. Kayak gitu. Ini ini 2N2 dan SR-nya di sini adalah 2. Nah, reaksi startnya ini 5C ditambah 2SR NO3 2 menjadi 2N tambah 5 CO2 ditambah 2 SRO. Yaitu reaksi yang setaranya. Nah, di sini kita selanjutnya karena udah menemukan reaksi yang setaranya, kita tinggal menghitung untuk jumlah grafitnya dengan cara sama ya kayak sebelumnya, yaitu dengan PVNRT.
Nah, sebelum kita mengetahui masanya, kita harus tentukan dulu molnya. Mol dari siapa? Mol dari gasnya. Di N di sini P-nya adalah 1,3, volumenya adalah 50 dibagi 0,082 dikali dengan 25 ditambah 273, 298. Diperolehlah adalah 2,66. Di mana 2,66 mol ini adalah mol gasnya. Gasnya siapa aja? Gasnya adalah N2 CO, aduh, CO2. Oke, sampai sini masih bisa dipahami ya. Nah, setelah kita tahu mol dari gas totalnya, saya next slide dulu aja. Saya lanjut di sini aja ya. Oke. Di sini. Oke, karena udah tahu mol gasnya, di sini kita bisa lihat dari persamaan reaksinya aja. Dari persamaan reaksi yang ini. Dengan menggunakan koefisien sebagai perhitungannya. Jadi, N grafit atau mol dari grafit di sini kita lihat dia berkoefisien 5 ya. 5 dibagi dengan total dari koefisien gasnya. Berarti 2 ditambah 5. Dia kan fasanya padat ya. Kita hanya meninjau yang fasa gasnya aja. Berarti 5/7 dikali mol total 2,66. Diperolehlah adalah 1,9 mol. Nah, karena mol grafit sudah diketahui, kita tinggal cari masanya. Tinggal dikalikan dengan MR. Dikalikan MR, 1,9 dikali MR-nya C adalah 12, yaitu diperoleh 22,82 gram. Oke, seperti itu. Itu untuk yang A-nya. Nah, untuk yang B, aduh penuh banget ya. Ntar saya hapus dulu. Duh, ini nggak bisa hapus ternyata. Oke, saya ini deh di sini ya. Bentar. Oke, di sini aja. Untuk yang B, di sini ditanyakan adalah tekanan parsial dari N2. Nah, tekanan parsial itu berarti kita tinggal lihat dari koefisien persamaan reaksinya aja ya. Jadi N2 di sini teman-teman lihat koefisiennya adalah 2 ya. Berarti 2 dibagi dengan total koefisien dari gasnya. Berarti 2 dibagi dengan 2 ditambah 5 atau 2/7. Dikali dengan tekanan total 1,3. Nah, berarti jawabannya adalah 2/7 dikali 1,3. Berapa? Kayak gitu. Itu untuk yang soal B. Oke, sampai sini masih bisa dipahami? Oke, masih bisa ya, insya Allah. Maaf, Ya, ini tanya. ya, silakan. Tadi yang mol C yang 2+5 itu dari koefisien N2 sama CO2 atau? Iya, betul. Dari koefisien total dari N2 dan CO2. Karena di sini kan kita hanya memperhatikan yang fasanya gas saja ya. Oh iya, saya belum nulis fasanya. Jadi agak bingung ya. Ini gas, ini gasnya. Nah, jadi kita hanya memperhatikan yang fasa gasnya saja gitu. Oke, sampai situ mudah dipahami? Iya, Kak, terima kasih, Kak. Oke, siap. Oke, saya lanjut dulu untuk yang soal selanjutnya. Oke, jadi di sini ada, aduh, bentar. Oke, jadi di sini ada campuran gas yang terdiri dari etana atau dengan rumusnya adalah C2H6
dan butana C4H10. Dia menempati wadah dengan volumenya 200 mili pada tekanan 750 torr dan suhu 298 Kelvin. Jika massa gasnya diketahui sekian, dan kita disuruh menentukan massa masing-masing dari komponennya. Jadi massa dari etana dan massa dari butana. Oke, jadi di sini diketahui volumenya adalah 200 mili dengan tekanan 750 torr. 750 torr ini kita harus ubah menjadi ATM ya, menjadi atmosfer. Dengan 1 atmosfer itu adalah senilai dengan 760 torr. 760 torr. Maka berarti 750 torr tinggal dibagi aja ya, berarti kurang lebih 0,987 atmosfer. Suhunya diketahui 298 Kelvin. Dan massanya 0,3846 gram. Nah, untuk menentukan massa berarti kita harus tahu dulu molnya. Nah, di sini tetap kita menggunakan asumsi gas ideal. Kita mencari mol total ya, berarti ya, mol total dari gas-gas yang ada. Berarti mol total dari etana dan butana. P-nya adalah 0,987 dikali volumenya 200 mili atau 200 kali 10⁻³ liter. 0,082 R-nya dikali dengan 294 Kelvin. Di sini ketemunya adalah 8,078 10⁻³ mol. Ini adalah mol total. Nah, lalu untuk menentukan massa total saya simbolkannya MT, berarti massa, ini saya simbolkan etana adalah X dan butana adalah Y gitu ya. MX ditambah MY. Nah, berarti massa totalnya kita masukkan dulu, jadi nanti kita menggunakan prinsip substitusi-substitusi. 0,3846 MX ditambah MY. Oh, bentar ya. Oke. Nah, nanti kita substitusi ke persamaan yang ini. Selanjutnya kita cari dulu, kan karena kita disuruh untuk menentukan massa, kita cari dulu molnya ya. Molnya berarti mol total 10⁻³ sama dengan mol dari X ditambah mol dari Y-nya. Ini sama 0,78 10. Oh, sebentar, kayaknya baterainya habis pennya. Sebentar ya. Dibagi dengan akar dari M N2 kayak gitu. Jadi tinggal dibalik aja. Untuk yang kalau misalkan nanti ada pertanyaan tentang V average atau VRMS itu juga sama ya, karena yang bagian pembilangnya juga nanti pada akhirnya akan dicoret. Jadi yang dibandingkan ujung-ujungnya cuman si MR-nya aja, MR dari molekulnya. Oke, karena MR dari CO2 itu adalah 44, ya berarti akar dari 44 dibagi dengan akar dari 28. Di sini ketemunya adalah 1,254. Jadi perbandingan FMP-nya adalah 1,254 kayak gitu. Oke, soal selanjutnya di sini nyata. Nah, karena tadi sebelum-sebelumnya kita membahasnya tuh tentang gas ideal, di sini kita udah mulai masuk ke gas nyata. Bedanya apa? Gas nyata itu kita ada faktor koreksi tekanan atau disimbolkannya adalah A dan volume yang disimbolkannya dengan B. Kenapa ada faktor koreksi itu? Karena untuk di gas ideal kita tidak mempertimbangkan atau memperhitungkan interaksi antar molekul-molekul gasnya. Tapi kalau di gas nyata
kenyataannya adalah ada interaksi-interaksi antar molekul gas tersebut. Jadi makanya di sini kita menggunakan faktor koreksi. Nah, untuk persamaannya kita menggunakan persamaan van der Waals ya. Kan persamaan van der Waals. Ini saya singkat aja FDW gitu. Persamaannya P ditambah dengan P ditambah dengan N kuadrat A V kuadrat kali dengan V minus NB sama dengan NRT seperti itu. Di mana untuk yang N kuadrat A dibagi V kuadrat ini adalah koreksi untuk tekanan. Nah, untuk NB-nya koreksi dari volume. Nah, di sini ada data ya, jadi diketahui dalam suatu wadah itu ada campuran CO2 dan N2, ada 2 gas. Nah, di sini ada data, tapi hanya diketahui gasnya adalah gas X dan gas Y gitu. Ada data A dan B-nya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, gas X ini dia memiliki A dan B yang lebih besar ya, yang lebih besar daripada yang gas Y. Nah, perlu teman-teman ingat, semakin besar suatu molekul, nilai A-nya juga akan semakin besar. Nilai B-nya juga akan semakin besar. Jadi sebanding gitu. Kenapa makin besar? Karena semakin besar molekul berarti interaksi-interaksi yang terjadi dalam suatu wadah itu interaksi antar molekulnya semakin meningkat, semakin banyak gitu. Makanya faktor koreksinya juga akan semakin meningkat. Nah, berarti bisa disimpulkan kalau kayak gitu A-nya berarti adalah CO2 atau N2. Nah, CO2 di sini lebih besar ya ukurannya dibandingkan dengan N2. Atau MR-nya dia lebih besar daripada N2. CO2 di sini kan 44 ya. Sedangkan N2 hanya 14 kayak 2, 28. Kayak gitu. Berarti bisa disimpulkan untuk X adalah dia gas CO2. Aduh. CO2. Y-nya adalah gas N2. Seperti itu. Sampai sini masih mudah dipahami? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum saya lanjut ke soal berikutnya? Kak, boleh nanya nggak? Ya, silakan. Bedanya RLS, PMP, sama Paris kalau bukan dari grafik gitu, tapi dari kata-kata di soal itu gimana? Oh, oke. Jadi, sebentar. Jadi untuk oke sih. Oke, jadi untuk VMP tadi sudah saya jelaskan ya. Untuk VMP itu dia kecepatan di mana molekul-molekul gas itu paling dominan untuk bergerak gitu. Jadi misalkan di kecepatan misalkan di sini gitu ya. Misalkan di sini dia gas-gasnya itu paling banyak bergerak di kecepatan V ini gitu. Itu VMP. Nah, untuk V average itu dia kalau lihat dari rumusnya V average itu dia adalah 8 RT per M. V average itu saya agak lupa ya, maaf untuk definisi yang sebenarnya, tapi kalau dilihat dari kata-kata average dia adalah kecepatan rata-ratanya. Saya ilustrasikan mungkin rata-rata dari kan kalau di dalam suatu di dalam suatu wadah itu kan banyak sekali molekul-molekul gas kan ya. Nah, V average itu berarti ya kecepatan rata-rata dari si molekul-molekul gas itu. Jadi
Kan molekul-molekul, jadi kan bentar saya gambarkan deh. Misalkan suatu wadah gitu ya, kan ada molekul gas A, molekul gas B, misalkan ada 2 komponen gitu. Nah, di sini kan ada banyak ya, dan mereka itu masing-masing molekul bergerak dengan kecepatan-kecepatan tertentu. Nah, V average itu adalah ya kecepatan rata-rata dari semua molekul yang ada di situ gitu. Nah, kalau untuk VRMS atau V root mean square itu rumusnya adalah akar 3 RT per. Jadi mirip dengan VMP ya, jadi hanya beda beda apa namanya, koefisien di depannya aja. Nah, saya jujur agak lupa ya untuk VRMS-nya, maaf. Saya hanya bisa menjelaskannya VMP dan V average-nya aja gitu. Oke, gitu mungkin bisa menjawab. Terima kasih banyak, Kak. Ya, Tanggapan. oke. Oke, maaf ya kalau misalnya agak kurang memuaskan. Nanti mungkin bisa dipelajari dulu di buku. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau mungkin dari soal-soal yang sebelumnya gitu? Masih aman ya mungkin ya? Ya nanti mungkin bisa ditampung di akhir, nggak apa-apa. Untuk selanjutnya di sini masih tentang sifat-sifat gas. Di sini ada soal tentang, jadi di 550 Kelvin, I2 bereaksi dengan gas fluor yang berlebih dan menghasilkan suatu senyawa yang disebut dengan senyawa IFX. Nah, di sini ada kata-kata pada tekanan yang sama. Rapat massa gas IFX sekitar 6,5 kali lebih besar dari gas argon. Nah, kita diminta untuk mencari A-nya. Ini saya tulis di bawah. Nah, di sini teman-teman perhatikan kata kuncinya yaitu P dan T yang sama ya. Nah, rumusnya itu kan ada PV sama dengan nRT. Nah, terus di sini ada keyword baru yaitu rapat massa. Nah, kita harus bisa menghubungkan antara rapat massa atau Rho ya. Rho itu dengan rumus ini gitu. Nah, Rho itu kan adalah M per V. Nah, kita bisa substitusikan massa itu berarti adalah massa itu kan N dikali MR. N-nya kita substitusikan dari PV nRT itu. Ketikkan PV, N dikali MR per V. N-nya kita substitusikan PV, aduh. Ini nggak bisa dihapus lagi. Nah, oke. PV sama dengan nRT, di mana Rho adalah M per V, massa itu adalah N dikali MR per V. Nah, N di sini kita bisa substitusikan dengan kita substitusikannya adalah V-nya ya, bukan, sorry. Kita substitusikannya adalah V-nya, V-nya berarti adalah nRT per P ya. nRT per P. Nah, tinggal MR P per RT. Nah, kayak gitu. Nah, karena pada P dan T yang sama atau konstan, berarti kita bisa asumsikan ini adalah dia bersifat konstan atau suatu konstanta gitu ya. Nah, berarti kita bisa tuliskan menjadi seperti ini rumusnya. PM, MR ini saya simbolkannya adalah M besar gitu ya, MR atau M. Kita bisa tuliskan karena P dan T-nya konstan, berarti menjadi Rho per M sama dengan ini P, ini P per RT sama dengan konstan. Nah, berarti kita bisa membandingkan antara Rho dengan massa molar atau M besar gitu. Antara gas IFX dengan argon.
Nah, berarti kita tinggal bandingkan rho dari IFX dibanding dengan rho argon sama dengan MR dari IFX dibanding dengan MR dari argon. Di sini rho IFX kan diketahui 6,5 lebih besar ya. Di 6,5 dari rho argon dibanding dengan rho argon. Sini MR-nya untuk IFX I itu adalah 127. Nah, karena F-nya belum tahu dia berapa, berarti karena F itu 19, berarti 19X gitu ya. Nah, untuk argon adalah 40. Nah, di sini kita coret-coret, dapatlah X-nya adalah 7. Kayak gitu. Oke, itu yang A. Yang B di sini pasti bereaksi dengan gas F2 bentuk F3. Bla bla bla. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan persamaan. Persamaan pembentukan IF3. Udah, berarti dari I2 direaksikan dengan F2 menjadi IF3. Nah, di sini kita tinggal setarakan. I-nya di sini ada 2, F-nya berarti di sini ada 6, berarti di sini kurang 3. Jangan lupa kalau menyetarakan reaksi harus disertai dengan fasanya. Sini gas semuanya. Oke, kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang C, untuk yang C, reaksi pada subsoal B berlangsung pada volume dan temperatur tetap. Hitung tekanan total dalam tor tabung setelah reaksinya itu berakhir. Oke, saya tulis di sini. Untuk yang C tadi, kata kuncinya adalah V dan T yang tetap ya. V, T yang tetap. Nah, di sini kita balik lagi ke persamaan gas idealnya, PV-NRT. Nah, berarti karena V dan T tetap berarti kita bisa tuliskannya seperti ini. R, T, V sama dengan konstan. Nah, berarti kita bisa membandingkan antara tekanan dan molnya. Berarti antara P itu sebanding dengan mol, kayak gitu. Nah, di sini ditanyakan P total di dalam tabung ya. Ditanyakan P totalnya, kita harus tahu dulu reaksinya tadi I2, 3F2 menjadi 2. Nah, karena di sini tekanan itu sebanding dengan N-nya atau molnya, berarti kita bisa menggunakan sistem MRS, tapi dengan menggunakan tekanannya gitu. Di sini diketahuinya adalah I2-nya 390 ya. Dua-duanya sama ya, 390. Di sini juga 390. Biasa ya, seperti kita menghitung mol biasanya, kita bagi dengan koefisien dan mencari yang terkecilnya siapa gitu. Ini berarti 390 bagi 3, 130 ya. 130 berarti di sini minus 390. Di sini plus 260. Di sini masih sisa 260. Ini habis. Di sini sisa 260. Nah, berarti P totalnya adalah penjumlahan dari sisa PI2 dengan sisa dari produknya, IF3-nya. Jadi di sini P total adalah 260. Hasilnya adalah 520 tor, kayak gitu. Itu untuk soal C. Nah, soal yang terakhir di sini adalah laju efusi gas I2 jika gas F2 berefusi sekian pada temperatur yang sama dan melalui celah yang sama. Nah, kita harus ingat-ingat dulu ya laju efusi. Efusi itu adalah kecepatan atau laju ketika suatu molekul gas melewati suatu celah tertentu. Jadi misalkan ini saya punya wadah. Nah, di sini ada pembatas dengan memiliki celah yang lebarnya tertentu gitu. Di sini ada molekul gas, kemudian ada molekul gas lainnya. Nah, laju yang diperlukan oleh molekul gas ini dalam melewati celah ini adalah laju efusi.
Oke, balik lagi ke soal. Di sini ditanyakan V efusinya atau V gitu ya. Ditanyakan V-nya berapa. Laju efusi rumusnya sama ya dengan kita menghitung RMP, kemudian RMS, kayak gitu. Jadi V I2 dibagi dengan V F2 karena tadi konstanta-konstantanya bisa kita coret ya, sama aja. Berarti tinggal massa molarnya. Berarti MF2 dibagi dengan MI2. Diperolehlah VI2 akar dari 38 dibanding dengan 254. Dikali dengan 0,01. Diperolehlah 3,9 kali 10 pangkat min 3. Satuannya milimol per menit. Milimol per menit. Seperti itu. Selanjutnya, oke ini dulu. Oke, ada yang ditanyakan dulu mungkin sampai soal D ini. Ada yang kurang jelas mungkin? Maaf, tadi ya aku putus-putus waktu kakak jelasin ini yang roper masam molar kalau nggak salah. Boleh dijelasin sedikit nggak? Oh, oke. Yang soal 6A Iya. bukan ya? Yang ini bukan? Gimana Kak? Yang soal ini bukan? Yang Iya. 6A. Mana? Yang ini Ya soal ini. Oh, oke. Oke, jadi di sini yang di kakak kotakin. Oh, oke. Oke, jadi di sini kata kuncinya bisa teman-teman lihat ya. Di sini adalah pada temperatur dan tekanan yang sama ya. Nah, kita harus bisa menghubungkan rapat massa ini tuh sama si sesuatu yang bisa kita hitung gitulah intinya. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan PV/nRT dengan dihubungkan dengan persamaan Rho sama dengan M per V gitu. Karena di sini kan ada kata kunci kedua yaitu rapat massanya. Nah, kemudian karena massa itu adalah mol dikali mR atau massa molekul, ini kita bisa substitusikan V di sini dibagi dengan V kan ya, dibagi dengan V, V-nya kita bisa masukkan dari persamaan ini. Berarti nRT dibagi P gitu. Nah, itu adalah karena N-nya bisa dicoret berarti ketemunya MR dikali dikali P dibagi RT kayak gitu. Nah, diperolehlah itu adalah sorry bentar. Rho N per V. Sebentar ya. Ya, oke. Oke, jadi di sini kita bisa membandingkan antara sebentar. Kayak ada yang salah kayaknya. Oh, oke, benar. Oke, jadi setelah kita tuliskan ini ya, kita ini ketemunya adalah MR dikalikan dengan P dibagi dengan RT ya, dibagi dengan RT, atau kita bisa tuliskan adalah PM dibagi dengan RT seperti itu. M-nya ini adalah MR ya, sama aja. Sama aja. Nah, karena P dan T itu adalah konstan, berarti ya karena P dan T itu adalah konstan ya, berarti itu adalah merupakan suatu konstanta gitu. Berarti kita bisa tuliskan menjadi persamaannya itu adalah Rho per M sama dengan P per RT sama dengan konstan. Nah, dari situ kita bisa menuliskannya ada hubungan antara Rho dengan M gitu, seperti itu.
Nah, jadi persamaannya kayak gini. Mungkin nanti saya bakal ini ya, tuliskan yang lebih jelasnya lagi gitu, karena ini ada membingungkan mungkin. Oke, mungkin situ Oke, Kak. menjawab nggak? Makasih banyak ya, Kak. Oke. Oke, ini soal yang sifat gas terakhir kalau nggak salah. Oh, masih ada lagi. Oke, mungkin ini sifat gas yang terakhir, mungkin nanti soal selanjutnya yang tentang sifat gas, saya kasih ininya aja jawabannya di grup. Oke, untuk yang selanjutnya nih yang soal E, di sini ada diagram fasa. Ada diagram fasa untuk iodin. Nah, di sini ditanyakan titik didih normal dari I2 dan sekian dan inilah ya macam-macam soalnya. Nah, harus teman-teman ingat di sini untuk masing-masing bagiannya itu ada fasa apa aja harus diingat-ingat ya. Kalau yang paling kiri itu adalah S atau solid, yang tengahnya adalah liquid, selanjutnya adalah gas. Gampangannya adalah SLG gitu, mulai dari sebelah. Nah, tentukan titik didih normal I2. Berarti boiling point ya. Boiling point itu kan berarti adalah titik didih itu berarti liquid ke gas kan ya, ada perubahan fasa dari liquid ke gas. Berarti kita memperhatikan segmen yang bagian ini aja. Dan pas garisnya. Kalau titik didih berarti begitu dia menyentuh atau pas garis ini berarti dia sudah ada perubahan fasa dari liquid ke gasnya gitu. Nah, berarti titik didih I2 atau titik didih normalnya di sini adalah berada pada suhunya yaitu 18 ya tekanannya. Titik didih titik didihnya berarti adalah 184,3. Berarti di sini. Dalam tekanan 101 kilopascal. Jadi di sini titik didih dari I2 adalah 184,3 derajat Celcius dalam tekanan 11,3 kilopascal. Nah, yang selanjutnya tekanan maksimum saat I2 menyublim. Nah, menyublim itu adalah perubahan fasa dari solid ke gas. Berarti kita memperhatikan yang ini sama yang ini. Tekanan maksimum ya. Jadi ditanyakan tekanan maksimum saat I2 menyublim dalam kilopascal. Jadi kita lihat kita lihat sumbu Y-nya dari solid ke gas. Di sini bisa teman-teman lihat adalah di tekanan sini ya. 12,1 kilopascal. Di tekanan 12,1 kilopascal. Nah, selanjutnya wujud I2 pada 0,1 atm dan 200 derajat Celcius. 0,1 atm itu setara dengan 10,1 kilopascal dan pada 200 ya, pada 200 derajat Celcius. Oke, berarti kita tinggal tarik garisnya aja ya. Di 10,1 kilopascal berarti sekitar di sini ya. Sekitar di sini pada suhu 200. 200 berarti di sekitar sini. Nah, berarti karena dia berada di segmen gas, berarti ya udah dia fasanya adalah fasa gas. Selanjutnya, pada tekanan 100 atm. 100 atm itu dia setara dengan 10.130 atmosfer. Kilopascal pada suhu 536 ya. Pada suhu 536 dia fasanya adalah kita lihat di sini 10.000 berada di atas ini pada suhu 536. Nah, berarti kurang lebih di sebelah sini ya. Nah, karena dia berada di segmen liquid, ya udah berarti dia fasanya adalah liquid di situ. Liquid. Kemudian yang terakhir perubahan wujud saat tekanan itu berubah dari 1 atm. 1 atm ini adalah 101,3 kPa menjadi 100 atm, yaitu sekitar 10.000 tadi ya, 10.130.
Berarti kita tinggal, tarik aja dari 103 101,3 ke sini, berarti ya, pada suhu 184, berarti kurang lebih di sini. Berarti dari sini ke sini. Berarti di situ, perubahan fasa menjadi liquid, gitu. Berarti yang jawaban dari soal yang ini adalah liquid, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Oh sorry, tadi aku salah lihat ya, 101,3 tuh di sini ya berarti. Di sini sampai ke sini, berarti dari liquid ke liquid. Jadi di situ tidak ada perubahan fasa ya, tetap fasanya dari liquid ke liquid. Oke, saya lanjut dulu mungkin ya. Jadi saya loncat aja, saya langsung masuknya ke gaya antar molekul dulu. Oke, jadi di sini ada soal aseton, air, dan etilen glikol. Punya struktur kimia seperti bawah, disuruh mengurutkan viskositasnya. Di sini adalah aseton, kalau teman-teman belum tahu ya, belum hafal rumusnya, di sini adalah etilen glikol. Jadi di sini ada 2 gugus OH, dan di sini adalah air. Nah, viskositas itu berkaitan dengan, kan ini nama lainnya adalah kekentalan ya, tingkat kekentalan suatu molekul. Nah, di sini viskositas itu berkaitan dengan gaya interaksi antar molekul. Antar molekul itu maksudnya adalah antar sesamanya. Jadi misal aseton dengan aseton, etilen glikol dengan etilen glikol kayak gitu. Nah, di sini kita disuruh mengurutkan dari yang paling rendah. Kalau dari yang paling rendah, viskositas yang rendah itu viskositas rendah berarti dengan kata lain kekuatan interaksinya atau gaya interaksinya rendah. Nah, di sini coba teman-teman bandingkan, untuk aseton dia tidak ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu kan cenderung kuat ya. Nah, di sini untuk etilen glikol dia ada 2 gugus OH. Sedangkan untuk air dia hanya punya 1 atom O yang bisa berikatan hidrogen. Sedangkan untuk etilen glikol dia punya 2 atom oksigen yang bisa berikatan hidrogen. Nah, berarti otomatis viskositas atau gaya interaksi antara molekul yang paling tinggi ada di etilen glikol gitu. Berarti urutannya adalah yang paling paling kuat adalah etilen glikol, kemudian diikuti oleh air, kemudian diikuti oleh aseton. Aseton yang paling rendah kekuatan antar molekul. Oke, selanjutnya di sini ada data tekanan uap. Ada data tekanan uap, kemudian kita disuruh mengurutkan gaya antar molekulnya. Nah, tekanan uap di sini juga berkaitan dengan sebelum berkaitan dengan gaya interaksi antar molekul, dia berkaitan dengan laju evaporasi. Kalau P uapnya semakin tinggi, berarti laju evaporasinya juga akan semakin tinggi pula gitu. Nah, karena laju evaporasi yang tinggi berarti otomatis gaya antar molekulnya akan semakin rendah dong, semakin ikatannya semakin lemah. Gaya interaksi molekulnya, gaya antar molekul deh. Gaya antar molekulnya rendah. Nah, berarti bisa teman-teman lihat di sini yang paling rendah P uapnya adalah acetic acid. Dan yang paling tinggi tekanan uapnya adalah dietil ether. Di sini yang paling memiliki gaya antar molekul yang paling tinggi adalah acetic acid atau asam asetat. Berarti ini saya tuliskan aja nomornya.
Ini nomor 1. Nomor 1 ini yang paling tinggi, kemudian diikuti nomor 2 air, diikuti benzen, kemudian aseton, dan dietileter. Seperti itu. Sorry. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau belum, saya lanjut ke ini aja deh. Ke yang struktur padatan dulu ya. Saya lanjut ke soal yang ini. Bentar. Bentar ya, kok nggak mau di full screen dia ya. Bentar. Saya stop share dulu ya sebentar. Oke. Oke, jadi sekarang saya mau lanjut dulu untuk yang soal tentang struktur padatan. Untuk soal lainnya mungkin nanti saya akan kirimkan ini aja, jawabannya aja. Oke, jadi di sini ada suatu struktur kristalin yang dibentuk oleh ion kadmium dengan klor yang memiliki sel satuan seperti ini. Jadi di sini untuk yang hitam adalah Cl, kemudian yang putih di sini adalah Cd atau kadmium. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan jenis kisi kristal yang dibentuk oleh ion Cl. Nah, kalau saya sederhanakan mungkin seperti ini ya. Untuk yang Cl-nya aja saya gambarkan ya. Sini ini loh kok hilang? Kok hilang ya? Bentar. Oke. Nah, di sini seperti ini. Nah, di sini dia ada satu di tengah ya, di tengah muka. Nah, kalau gambarnya kayak gini berarti dia termasuk jenis kristal FCC atau kubus berpusat muka. Ini berarti jawabannya adalah FCC. Nah, kemudian kita disuruh menentukan bilangan koordinasi PD ya di kristal ini. Nah, bilangan koordinasi adalah didefinisikannya itu adalah jumlah atom yang terikat. Berarti karena di sini ditanyakan bilkor dari ion CD, berarti ya jumlah atom yang terikat oleh ion kadmium. Nah, kadmium itu kita lihat yang tengah ya, yang ini. Saya gambarkan ulang aja untuk yang tengah. Nah, teman-teman perhatikan di sini dia mengikat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kurang garis ke bawah. Nah, gambarnya rada kurang lengkap. Nah, nih kalau saya gambarkan ulang, jadinya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk satu ion kadmium, dia mengikat ada 6 ion Cl atau ion klorida. Jadi di sini bilangan koordinasi dari Cd adalah 6. Nah, selanjutnya disuruh menghitung jumlah ion Cd dan ion Cl yang ada dalam kisi ini. Nah, untuk kita menghitung jumlah ion Cd di sini adalah
CD. Teman-teman perhatikan, di sini dia hanya menempati 2 kubus saja kan ya? Dia menempati kubus yang ini dan kubus yang ini. Nah, karena dia hanya menempati 2 kubus, berarti dia, kan totalnya kalau teman-teman bisa membayangkan adalah di sini, di depan ini, nah, di depan ini dia masih ada kubus, dan di bawahnya juga di atasnya masih ada kubus, yang di total itu adalah ada 8 kubus. Nah, karena si ion, bentar saya hapus dulu. Si ion CD yang di sini, dia hanya menempati 2 kubus, berarti ya udah tinggal 2/8 atau gampangannya adalah 1/4 gitu. 1/4 atau 2/8 dikali dengan 1, 2, 3, 4. Jadi yang di pojok-pojok ada 4. 2/8 dikali 4 ditambah dengan 1 CD yang ada di tengah. Berarti 1/4 dikali 4 ditambah 1, yaitu ada 2 atom CD. Sampai sini bisa membayangkan nggak? Kalau bingung tanya aja Kurang langsung ya. dikit nih, Kak. Kenapa? Sorry, gimana tadi? Nggak kedengeran suaranya. Aku kurang nangkep sih Kak gambarannya. Oh, oke. Gini ya, saya gambarkan ulang. Sebentar. Nah, jadi ini garisnya kurang ya, harusnya ada 1 lagi di sini. Jadi total di sini ada 8 kubus kecil dalam 1 unit sel gitulah gambarannya. Nah, CD itu dia, nih saya ambil yang ini ya, yang saya kursor saya arahkan di sini. CD yang putih di sini yang tengah. Nah, kalau dalam 1 kristal ini, dalam 1 kubus besar ini, dia kan hanya menempati 2 kubus kecil kan ya? 1, 2. Bisa kebayang tadi yang nanya? Sorry. Sampai situ Iya kebayang dulu? bisa Kak. Oke, Iya. kebayang ya? Jadi dia hanya menempati 2 kubus. Sedangkan kalau kamu bayangin, dia itu masih ada lagi nih di atasnya. 1, kemudian di atasnya yang sebelah sini 2, terus di sampingnya sini lagi ada 3, sampingnya sini ada 4, kemudian di bawah sini, di samping sini juga ada, totalnya itu ada 8. Jadi ada kubus yang, bentar. Ada kubus yang kayak gini lagi di sini. Gimana gambarinnya? Nah, kayak gini. Aduh, gambarku jelek banget. Ya pokoknya ada kubus lagi yang isinya tuh ada 8 gitu, yang di sebelah sininya. Sampai situ kebayang nggak? Oh iya, kebayang Kak. Ya oke. Nah kayak gitu. Jadi karena dia hanya menempati 2 kubus saja, dari total kubusnya itu ada 8, ya berarti ya udah tinggal 2/8-nya gitu. Atau gampangannya adalah 1/4 gitulah. Ini saya tulis 2/8 biar mungkin bingung membayangkannya itu biar lebih terbayang gitulah. Kalau yang udah tahu mungkin ya udah tinggal 1/4 aja gitu. Nah, karena yang di pojok-pojok ini itu kan ada 4 ya, ada 1, 2, 3, 4. Ya udah berarti 2/8 atau 1/4 dikali 4 ditambah 1. Satunya itu mana? Satunya tuh yang ada di tengah gitu. Jadi ada 2 atom gitu. Sampai sini kebayang nggak? Oke, kebayang Kak, makasih. Oke. Oke, itu untuk yang CD ya. Nah, untuk yang CL, yang hitam, oke saya hapus dulu. Untuk yang CL, nah yang CL ini sama juga kayak yang CD tadi ya, cara ilustrasi ya, cara mengilustrasikannya. Tapi untuk CL ini dia kan ada, dia hanya menempati 1 kubus saja. Nah, dia hanya menempati 1 kubus yang di pojokan ini, yang kecil ini. Berarti 1 dibagi, di depannya juga masih ada, di atas dan bawahnya juga ada, berarti 1/8 dikali
Di sudutnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1/8 dikali 8. Ditambah, jangan lupa yang di pusat mukanya. Nah, yang di sini. Nah, kalau yang di pusat muka dia kan hanya menempatinya itu, ini saya gambarkannya kayak gini ya. Nah, hanya menempati, kebalik, sorry. Nah, dia hanya menempatinya itu, nah cuman setengahnya aja, atau gampangannya ya 4/8 gitu ya. Tapi kalau yang udah ngerti, tinggal setengah gitu. Nah, dia hanya menempati bagian setengahnya aja, setengah, dan sisi kubus itu kan ada 6 ya. Berarti ya udah tinggal setengah, setengah dikali 6. Berarti 1 ditambah 3, jadi ada 4 atom Cl dalam satu kisi kristal. Atau dalam satu sel satuan. Nah, untuk menentukan rumus empiris, kita hanya perlu tahu perbandingan atau rasio dari atom-atom penyusunnya. Nah, di sini kan rasionya adalah 2/4 ya, atau 1/2. Nah, ya udah berarti rumus empiris dari CdCl adalah CdCl2. Karena 2-nya ini miliknya CD dan 4-nya miliknya Cl, berarti rumus empirisnya CdCl2 kayak gitu. Oke, saya lanjut dulu. Ini untuk soal yang terakhir. Bentar. Nah, kemudian ion CD dan ion Cl ini bersentuhan pada sisi kubus. Nah, kalau panjangnya sekian dan jari-jari ion CD sekian, hitung jari-jari ion Cl. Nah, di sini saya gambarkan aja untuk lebih gampangnya. Di sini asumsinya adalah saling bersentuhan ya. Nah, yang pojok tadi itu kan ada Cl. Nih, saya gambarkan seperti ini. Nah, yang tengah di sini adalah CD. Nih, lebih kecil. Kemudian pojoknya ada Cl lagi. Nggak proporsional sih, tapi ya kurang lebih kayak gini lah ya. Yang atas juga sama, kayak gitu. Sorry, bukan yang atas, yang samping sini. Ya. Nah, di sini panjang sisi kubus berarti dari 5,2 dari sini ke sini ya. Dan jari-jari ion CD berarti ini adalah 0,95. Nah, kita disuruh menentukan jari-jari Cl, berarti dari sini ke sini. Ini harusnya lebih gede lagi biar proporsional. Nah, berarti sama aja ya. A itu atau panjang sisi kubus atau rusuk kubus adalah 2 kali jari-jari CD ditambah 2 kali jari-jari Cl kan ya. Nah, berarti ya udah kita tinggal masukkan A-nya adalah 5,52 sama dengan 2 dikali 0,95 ditambah 2 RCl. Nah, nanti ketemu Cl-nya adalah berapa? Tadi saya udah ngitung tapi lupa hitungannya di mana. Ketemunya adalah 1,81 angstrom. Oke. Nah, kemudian kita disuruh mencari massa. Nah, rapat massa ini rapat massa atau massa jenis, samalah ya, Rho simbolnya. Nah, Rho itu adalah rumusnya adalah M/V. Kita berarti harus tahu dulu massanya di sini berapa. Nah, massa ini kita bisa cari melalui massa itu adalah kan satuannya gram ya. Kita bisa cari melalui dari MR-nya. Tapi MR itu kan dia gram per mol. Nah, berarti kita harus membagi dengan ada pembagi yang dia satuannya adalah mol. Apa? Yaitu adalah bilangan Avogadro. Nah, berarti ini saya tulis di bawah. Untuk yang soal E, Rho-nya adalah MR dibagi dengan bilangan Avogadro.
Na dibagi dengan. Nah, MR-nya gimana cara nyarinya? Caranya adalah kan tadi dalam satu kisi kristal ini ada 2 atom CD dan 4 atom Cr ya. Berarti ya udah tinggal 2 dikali AR-nya milik CD, kok CD tuh, ditambah 4 kali AR-nya milik Cl dibagi dengan Na, dibagi lagi dengan volume kubus. Volume kubus adalah rusuk pangkat 3. Berarti di sini karena rusuknya adalah A, berarti A pangkat 3. Ketemunya adalah berapa ya? 3,62 gram per cm kubik. Na di sini jangan lupa nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 per mol. Jadi 1 mol itu ada 6,02 10 pangkat 23 gitu. Nah, selanjutnya di sini padatan ini disinari dengan sinar X dengan panjang gelombang sekian. Yang asumsikan N-nya 1. Nah, kita disuruh mencari theta atau besar sudutnya. Nah, kita tinggal menggunakan persamaan Bragg's law. Yaitu N lambda sama dengan 2D sin theta. Sin theta. Dengan N-nya masukkan 1, lambda-nya sekian, D-nya sekian. Jadi bidang-bidang kristal ini adalah D ya, jangan lupa. Sini D, ketemunya theta-nya yaitu sebesar 7,39 derajat. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian aja. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sebelum saya akhiri? Kak, aku mau izin tanya. Ya. Waktu ngitung massa jenis itu nggak dikali jumlah atomnya ya, Kak? Dikali jumlah atom, ini tadi ya. Nah, bentar, noted. Nah, ini nih. 2 dikali ARCD ditambah 4 dikali ARCL. Ini kan tadi kita udah ngitung ya, dalam satu kisi ini ada 2 atom CD ditambah sama 4 atom Cl gitu. Jadi ini udah dikali, udah dimasukin di sini. Oh iya, oke Kak. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, Ya. maaf. Tadi pas kakak jelasin viskositas, sinyal saya hilang, boleh minta jelasin sedikit, Kak? Oh ya, oke. Santai-santai. Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Bentar ya. Viskositas itu yang bagian nah, ini ya. Oke, Ya, Kak. jadi viskositas itu kan nama definisinya adalah tingkat kekentalan ya, tingkat kekentalan suatu molekul. Nah, itu kita bisa lihat dari atau dipengaruhi dari gaya atau interaksi antar molekul gitu. Jadi semakin kuat interaksi antar molekulnya, maka viskositasnya akan semakin meningkat. Jadi misalkan kalian bandingkan aja antara minyak deh, antara minyak sama air, itu kan viskositasnya dia tingkat kekentalannya berbeda gitu. Atau viskositas itu kan bisa didefinisikan sebagai mudah atau enggaknya si suatu fluida atau cairan itu mengalir gitu. Karena dipengaruhi oleh gaya atau interaksi antar molekul, berarti kita bisa lihat dari struktur molekulnya. Nah, di sini ada aseton, ada etilen glikol, dan ada air. Nah, kalau kalian lihat di sini, aseton dia, meskipun dia punya satu atom oksigen, tapi bisa lihat atom oksigen di sini kekuatan, kekuatan apa ya istilahnya tuh? Kemampuan untuk dia berikatan hidrogen bisa dibilang rendah gitu, bisa dibilang rendah. Dibanding kalau dengan etilen glikol. Karena apa? Etilen glikol di sini dia punya 2 atom oksigen. Gitu. Karena dia punya atom oksigen ada 2. Jadi
Untuk etilen glikol, dia bisa berikatan lebih memudahkan dia untuk berikatan hidrogen dengan lebih banyak gitu. Kalau di air dia ada oksigen, hanya ada 1. Nah, berarti di sini yang pertama adalah urutannya etilen glikol yang viskositasnya paling tinggi, kemudian diikuti dengan air, kemudian diikuti dengan aseton gitu. Oke, menjawabkah? Oke, Kak. Kasih lihat ya, Kak. Oke, sama-sama. Oke, mungkin sampai situ ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, mungkin cukup sekian ya, udah jam 9, 1,5 jam. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Oke, kalau tidak ada mungkin saya akhiri ya. Saya stop share dulu.